manusia, hakikat manusia dalam Islam. Nanti kalian tuh juga akan bergiliran mempresentasikan sesuai pembagian kelompok yang kemarin itu. Oke, langsung saja Ibu akan share screen ya. Jadi mungkin sekitar 15 menit ya. Ibu akan menjelaskan yang ada di PPT. Baik, materi kita tentang konsep manusia atau hakikat manusia dalam Islam. Dan ini capaian pembelajarannya ya. Ini untuk PPT akan Ibu share lagi nanti di e-learning. Jadi catat yang tidak ada di PPT saja ya. Kalau bagi kalian penting, catat nanti. Tapi kalau yang ada di PPT tidak usah disalin kembali ya. Nanti akan Ibu share di e-learning. Oke, langsung saja. Kita ke manusia dalam perspektif filsafat terlebih dahulu. Nah, ternyata di sini ada berkaitan dengan masalah rohani dan jasmani, dan kelompoknya di sini ada 3. Pertama, ada aliran serba zat atau faham materialisme. Jadi menurut aliran ini, kelompok ini ya, mengartikan manusia itu, mereka melihat dari alam. Alam itu kan bentuknya ada zatnya, berbentuk materi, maksudnya itu fisiknya ada. Lalu manusia adalah unsur dari alam. Manusia kan berada di alam, di dalam alam tersebut. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Ini mengikuti dari alam ya. Alam adalah materi, manusia bagian dari alam, maka manusia pun juga disebut materi. Ini aliran serba zat atau materialisme. Kemudian ada aliran serba ruh. Aliran ini beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh atau jiwa. Kebalikannya ya. Jadi menurut mereka manusia itu adalah ruh. Mereka mempercayainya seperti itu. Lalu yang ketiga ada aliran dualisme. Nah, ini mereka mencampurkan antara pemikiran atau pemahaman dari aliran materialisme dan juga serba ruh. Jadi pada hakikatnya menurut mereka bahwa manusia itu terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Sehingga manusia tidak dapat dipisahkan antara zat atau raganya dan juga ruh atau jiwanya. Jadi harus memang ada yang namanya manusia itu lengkap. Ada jasmaninya, ada rohaninya, ada raganya, ada jiwanya. Kalau misalkan di antara 2 ini hilang, maka mungkin dia masih bisa disebut manusia, cuman sudah tidak berfungsi lagi seperti layaknya manusia. Misalkan, kalau misalkan ada manusia punya raga tapi tidak punya ruh, berarti manusia tersebut sudah meninggal, sudah wafat ya kan, nggak bisa bergerak lagi dan juga melakukan kehidupan di alam ini. Karena memang tadi sudah tidak ada ruhnya. Atau kebalikannya, kalau misalkan hanya punya ruh tapi tidak punya raga, berarti dia bukan manusia, gitu ya. Karena manusia tadi harus ada 2 ini, ada jasmani dan rohaninya. Kemudian dari sudut pandang antropologi, nah di sini terbagi menjadi 3. Yang manakah kita? Kita lebih cenderung kemana nih? Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Jadi katanya manusia itu ada yang cenderung dia individu, makhluk individu. Apa-apa tuh maunya sendiri aja, percaya aja dengan diri sendiri. Kalau ada masalah, percayanya ya sudah, yang bisa menyelesaikan adalah saya. Toh masalah-masalah saya itu positifnya, tapi negatifnya ya tadi ya, kalau makhluk individu mereka kurang suka untuk bersosialisasi. Contoh tadi kan nih, contoh makhluk individu memaksakan kehendak, egois ini bagian dari sifat individu. Kalau egonya tinggi banget ya berarti dia individual. Kemudian memecahkan masalahnya sendiri, dia percaya yang punya masalah dia, berarti yang bisa menyelesaikan ya dia juga. Percaya diri, ini juga ya.
sifat makhluk individu seperti ini. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia membutuhkan manusia lain agar bisa tetap eksis dalam menjalani kehidupan ini. Dan kalau manusia ini yang cenderung dia didominasi sebagai ini ya karakter makhluk sosial, orangnya itu pasti suka bersosialisasi, suka berteman. Kalau ada apa-apa, ayo rame-rame yuk. Nah, kayak gitu ya. Jadi suka seperti itu, nggak suka sendiri, nggak suka sepi. Justru membosankan menurut dia. Lebih sukanya rame-rame, ayo gitu kan, bersama-sama dengan rekan-rekannya. Itu makhluk sosial. Kemudian, manusia sebagai makhluk susila. Asas pandangan ini bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan pengabdi norma-norma. Jadi kalau seseorang ini cenderung dia punya karakter makhluk susila, maka dia akan taat dengan norma-norma yang berlaku di lingkungannya, atau yang berlaku dalam agamanya, atau yang berlaku dalam negaranya. Jadi kalau ada norma-norma, peraturan, dia berusaha untuk mentaati itu dengan baik. Nah ini makhluk susila. Atau misalkan hal-hal kecil seperti di jalan aja, kalau makhluk susila ini ya, misalkan di perempatan jalan, dia menaati sekali lampu lalu lintas. Kalau memang merah, oh iya berhenti dulu, dia tunggu nih sabar sampai hijau. Tapi kalau yang makhluk susilanya tidak mendominasi dalam dirinya, wah dia tidak akan terlalu menghiraukan itu. Mau merah kayak hijau kayak pokoknya langsung aja tancap gas. Apalagi kalau sudah terburu-buru nih ya, lampu merah langsung aja udah gitu. Ini tidak memperhatikan lagi bahaya atau segala macam. Itu seperti itu ya. Manusia sebagai makhluk susila atau yang mentaati norma-norma. Kemudian kalau manusia nih dalam perspektif Islam, ternyata manusia ini adalah makhluk yang paling unik. Diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Seperti dalam ayat Al-Quran dijelaskan ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku, kata Allah ya, telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Memang betul, coba kalau kita bandingkan ya, kita dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan, kita yang paling sempurna, paling unik. Bahkan kalaupun ada hewan yang bisa berjalan, bisa berdiri ya, seperti simpanse atau gorila, itu tetap tidak seindah kita manusia. Mereka akan lagi berbulu gitu kan, jalannya walaupun berdiri tetap aja kan, ibaratnya bengkok-bengkok ya, badannya miring-miringnya seperti itu, tidak tegak seperti kita manusia. Itulah kenapa manusia dikatakan makhluk yang unik, yang sempurna dari makhluk lainnya. Kemudian memiliki potensi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita ini kan disebut juga sebagai makhluk yang pasti bertuhan. Tidak mungkin tidak bisa bertuhan. Bertuhan itu artinya akan menganggap sesuatu zat itu nanti ya sebagai sesuatu yang bisa menolong dia di kehidupan ini. Walaupun dia ateis ya, sekeras kepala apapun dia saat ini menjadi seorang ateis, maka kelak suatu saat ada nanti dia berada di titik terendah dalam hidupnya, merasa hidupnya hancur, pasti hati nuraninya akan mencari sesuatu untuk minta pertolongan. Itu tadi ya, karena dia terlahir sebagai makhluk yang bertuhan. Pasti menginginkan sesuatu yang luar biasa untuk dipuja. Kalau kita di Islam, dalam Al-Quran ya sekali kan juga akan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, karena memang kita punya potensi itu untuk beriman kepada Allah. Lalu yang ketiga, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Itu dijelaskan juga ya di dalam Al-Quran. Keempat, diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kita ini manusia, kita diberikan kebebasan untuk mengelola bumi, karena kita dijadikan khalifah. Maksudnya khalifah di sini artinya pemimpin di muka bumi ini. Karena kan kita yang diciptakan paling sempurna nih, dengan dianugerahkan juga kelebihan-kelebihan dari makhluk lain. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan juga untuk bisa menjadi seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi ini, mengelola bumi. Yang kelima, dikaruniai akal dan nafsu. Ini yang membedakan kita dengan hewan gitu ya. Kalau misalkan hewan, dia punya nafsu aja, nggak punya akal. Lihat aja seperti kucing.
Kucing itu kalau sudah waktunya kawin ya sudah gitu kan, di mana aja dia akan melakukannya. Kalau kita kan masih mikir-mikir karena kita punya akal gitu ya. Kalau ada manusia kan sembarangan berzina, memang tidak tahu malu seperti itu, hati-hati, berarti memang dia akalnya itu memang tidak sampai seperti layaknya hewan gitu. Kalau kita manusia dikaruniai akal untuk berpikir dan juga nafsu. Nafsu ini ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Tentu kalau nafsu yang baik ini adalah nafsu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita bernafsu bagaimana caranya bisa semakin dekat dengan Allah. Itu nafsu yang baik. Nafsu mutmainnah. Tapi ada nafsu yang buruk, nafsu ammarah, ammaratun bisu'i. Nafsu yang menjadikan diri kita itu emosional yang bagaimanapun caranya kita harus bisa mendapatkan sesuatu walaupun dengan cara yang tidak halal. Itu nafsu amarah, nafsu syaitan. Itu yang tidak baik. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran ya, bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka nanti kita akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan, maka kita pun juga pasti akan mendapatkan balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang ketujuh, dapat dibentuk akhlaknya. Seperti memang kerasulan Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi tujuannya untuk menyempurnakan akhlak kita. Karena akhlak manusia itu dapat dibentuk. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak gitu kan, atau menyempurnakan akhlak kita manusia. Sekarang dari perspektif Al-Quran. Ini ada perbedaan ya tentang asal-usul penciptaan manusia. Kalau surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29, ini adalah awal mula penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di sini ya, ayat ke-28. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hamaim masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi Nabi Adam itu terbuatnya itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang kemudian diberi bentuk. Memang betul-betul dari tanah liat kering. Ayat berikutnya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi Al-Hijr ini adalah ayat yang menjelaskan tentang asal mulanya diciptakannya Nabi Adam, betul-betul dari tanah liat kering. Bagaimana dengan anak cucunya? Itu dijelaskan di ayat yang lain ya. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Tuh ya. Ayat ke-12 tuh. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ini perbedaannya ya. Kalau tadi Nabi Adam betul-betul dari tanah liat, kalau kita manusia hanya dari saripati, tanah. Ayat berikutnya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian kan dari saripati tadi, saripati ya dari tanah yang dimakan, maksudnya ya makanan yang dimakan oleh ayah ibunya itu kan pasti dari saripati yang berasal dari tanah yang ditanam di tanah. Nah kemudian itu berubah menjadi air mani yang disimpan di dalam rahim ibunya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Tuh prosesnya. Jadi segumpal darah dulu. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Berubah menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lagi. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi kita ada prosesnya. Makanya kan kita 9 bulan 9 hari gitu kan. Kalau dari segi kesehatannya ya, kedokterannya, kita di dalam perut ibu kita.
Karena memang berproses seperti ini dan dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Dari air mani berubah jadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, lalu berubah menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging, baru kemudian kita berbentuk menjadi makhluk yang unik tadi, yang sempurna dari makhluk-makhluk lainnya. Jadi di sini ya, perbedaan antara penciptaan Nabi Adam juga kita, anak cucunya. Kemudian tadi kita sudah melihat juga teori-teori secara umum tentang manusia itu. Oke, kira-kira itu ya untuk pembahasan mengenai hakikat manusia. Itu sengaja cepat-cepat kan karena memang kita bergiliran untuk mempresentasikan di minggu ini. Silahkan boleh kalau ada satu penanya atau dua penanya tentang ini. Adakah yang mau bertanya? Jadi diharapkan ya, ketika saya menjelaskan ini, kita belajar walaupun sebentar tadi ya, sekitar 15 menitan. Saya menjelaskan ini, kalian menjadi tahu, oh ternyata seperti itu. Kita ternyata berbeda ya penciptaannya dari Nabi Adam. Kemudian memang ada beberapa pendapat ya tentang manusia itu tadi. Dan kalian kan bisa mencocokkan nih, kita tuh sebenarnya masuk kemana. Kalau yang secara umum tadi ya, secara filsafat barat, kita lebih ke individual kah? Makhluk sosial kah? Atau makhluk yang susila tadi? Itu hanya kita yang tahu. Kita yang mengetahuinya gitu. Oke. Sudah cukup jelaskah tentang materi ini? Atau jangan-jangan sudah siap sekali nih mau presentasi? Ini untuk presentasi akan Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk memaparkan ya. Kemudian 5 menit tanya jawab. Jadi misalkan tanya jawab itu ada yang bertanya satu atau dua orang, silahkan dijawab di situ. Tapi kalau misalkan menurut kalian pertanyaannya harus dicari dulu nih jawabannya, mau searching dulu, boleh nanti ke kelompok lain dulu, lalu kalian mencari jawabannya. Ini seperti itu ya. Untuk presentasi, karena kalian banyak ya, orangnya satu kelompok itu sekitar 10, mungkin ada yang lebih malah. Tidak usah semua, bergantian tapi tidak usah semua. Berbagi aja tugas, ada yang jadi operatornya, moderatornya. Nah, yang presentatornya boleh itu. Misalkan 2 atau 3 orang, atau 4 misalkan. Nanti sisanya yang tidak kebagian bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan dari teman-temannya. Nah, pertanyaan dari teman-temannya yang bertanya nanti insya Allah akan Ibu tulis ya sebagai nilai plus. Jadi biar kalian termotivasi juga nih untuk menyimak temannya presentasi, kemudian memberikan pertanyaan itu. Seperti itu ya. Oke, adakah pertanyaan? Sudah jelaskah? Mana ini suaranya? Jelas Bu, jelas. Oke, Wahyu, terima kasih. Kita akan mulai ya. Karena ada 6 kelompok, kita akan mengawali dari kelompok 1 dulu, baru kemudian ke kelompok 6. Jadi kelompok 2 lagi, habis itu kelompok 5, seperti itu ya. Silahkan, siapa yang kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Mutakin sebagai moderator kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi tentang LGBT. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Pertama ada Muhammad Irfan, kedua ada Ahmad Faisal Rifki, ada Reja Gunawan, ada Regina Dewi Puspitasari, ada Nabila Gusen, ada Intan Putri Wicaksono, ada Winona Aurora Basuni, ada Tiara Aulia, Tasania Nur Syafika, dan ada Dana Jaya Saputra. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan pertama, yaitu pengertian LGBT yang akan dijelaskan oleh Aulia dan Intan. Dipersilahkan. Aulia dan Intan. Oke, maaf sebelumnya terkendala jaringan. Terima kasih untuk Yahya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Oke, mana presentatornya ya? Baik, karena Intan terkendala jaringan, jadi saya yang menjelaskan. LGBT kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT sesuatu yang terkait dengan orientasi seksual. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, ataupun kombinasi keduanya. LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an menggantikan frasa komunitas gay. Karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang mengisi istilah tersebut secara lebih rinci. Di Indonesia sendiri, masyarakat tidak memiliki kesepakatan yang sama tentang kehidupan LGBT di negara ini karena alasan sebuah hak asasi manusia. Selanjutnya contohnya, jadi di sini kami mengambil salah satu contoh tindakan LGBT dari seorang influencer yang berasal dari Indonesia, yaitu Ragil Mahardika.
Ia menikah dengan Friedrich Vollert, pria asal Jerman. Di kasus ini, Friedrich Vollert sebagai suami dari Ragil. Nah, alasan Ragil sendiri memilih untuk menjadi gay pernah diutarakannya melalui akun TikTok pribadi sendiri bahwa keputusannya untuk menjadi gay adalah kemauannya sendiri tanpa paksaan siapapun. Ia juga pernah mengutarakan bahwa kedua orang tuanya pun sudah mencoba berbagai macam usaha agar ia bisa kembali normal. Namun semua usaha itu nihil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Ragil menjadi gay karena kemauannya sendiri yang muncul dari keinginan dalam dirinya dan dia bahagia dengan pilihannya untuk memutuskan menikah dengan seorang pria yang bernama Friedrich Vollert. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Kepada Yahya, dipersilahkan. Terima kasih kepada Aulia yang sudah memaparkan materi pada sesi pertama. Untuk sesi kedua akan dipaparkan oleh rekan kami Reja dan Winona. Dipersilahkan. Terima kasih Yahya. Jadi saya Reza Gunawan akan menjelaskan tinjauan hukum atau perspektif hukum mengenai LGBT di Indonesia. LGBT menjadi topik hangat dan semakin marak diperbincangkan baik di Indonesia pada khususnya maupun dunia pada umumnya. Muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT. Mereka yang pro menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis, maupun pecinta sesama jenis. Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Jadi di sini saya akan memberikan 3 hukum Indonesia yang menjelaskan secara implisit itu memperbolehkan adanya LGBT. 1. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Amandemen 2, yaitu pasal 28E ayat 2-3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu, yang kedua, kelompok LGBT di bawah payung hak asasi manusia, yakni dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan juga diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2009 tentang HAM yang berbunyi setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya untuk yang kontra akan dijelaskan oleh Winona. Silahkan. Oke, jika terkendala bisa digantikan temannya yang lainnya.
Apakah sudah mulai? Itu Winona Aurora masih mute ya? Tunggu Bu, katanya ada kendala di mic. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada terkendala dari mic. Saya sebagai tim kontra akan memberikan beberapa alasan mengapa banyak orang yang ada di tim kontra. Yang pertama, pada pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 merumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sini secara terang pelanggaran perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perjinaan ataupun perselingkuhan dan seks bebas sama sekali tidak mendapatkan dalam payung hukum Indonesia. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi pemulihan generasi. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dapat kita ketahui, dalam Islam, LGBT sangat diharamkan. Dan yang ketiga, terdapat dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reja dan Winona yang sudah memaparkan materi pada sesi kedua. Untuk sesi ketiga akan dipaparkan oleh rekan kami Irfan dan Dana. Dipersilahkan. Jadi tes. Oke, Dana memang tidak ada suaranya juga ya? Saya tidak mendengar suara dari tadi ya.
Tes. Nah, itu baru ada. Maaf Bu, kendala mic tadi Bu. Tinjauan Islam terkait dengan LGBT terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 81, Quran Surat Al-Anbiya ayat 74, Quran Surat Al-Ankabut ayat 28, Quran Surat An-Naml ayat 54, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dan Quran Surat Asy-Syura ayat 165 sampai dengan 166. Di sini saya akan menjelaskan salah satu surat, yaitu surat Al-Ankabut ayat 28, yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam bahwa Lut mengingkari perbuatan kaumnya yang jahat. Mereka biasa mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk tersebut dalam yang belum pernah ada seorang pun dari anak Adam yang melakukannya sebelum mereka. Ya, untuk selanjutnya kepada Irfan dipersilakan. Ya. Hukum dalam Islam. Perbuatan LGBT dalam Islam tersendiri dianggap sebagai fahisyah yang berarti keburukan atau kekejian. Dalam diskusi akademik terkait LGBT, ada 3 kategori penting dalam fatwa Islam, yakni orientasi seksual, perilaku seksual, dan anatomi seksual. 3 masalah ini dapat berimplikasi kepada 3 fatwa yang berbeda. Di dalam fikih, perilaku seksual lesbian, gay, dan biseksual adalah orientasi seksual, sedangkan transgender tersendiri termasuk anatomi seksual. Secara material orientasi dan anatomi seksual tidak berimplikasi langsung kepada perilaku seksual yang dilarang. Dalam pandangan fikih, orientasi seksual itu tidak dapat dihukum karena terdapat dalam pikiran, selama itu wilayah orientasi seksual. Tetapi jika orientasi tersebut diimplementasikan menjadi suatu perbuatan objek, maka dalam hukum Islam hukumnya haram. Kita ambil contoh, ketika seseorang memiliki orientasi seksual untuk ketertarikan kepada hubungan seksual sama laki, tetapi dia tahu perbuatan itu salah, dan dia tidak melakukannya, maka itu tidak dapat dijatuhkan hukuman haram. Apabila dia melakukannya, maka dalam hukum Islam hukumnya haram. Sekian dari saya serahkan kepada Yahya. Terima kasih kepada Irfan dan Dana yang sudah memaparkan materi pada sesi ketiga. Jadi kita lanjut untuk sesi keempat, untuk Rifki dan Nabila dipersilahkan. Terima kasih untuk Yahya. Perkenalkan, nama saya Nabila Gusen. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor utama penyebab terjadinya LGBT. Yang pertama, faktor keluarga. Pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua berpengaruh kepada anak. Contoh dari faktor ini adalah ketika seorang anak perempuan mendapat perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya, itu dapat menyebabkan rasa trauma dan takut dirinya terhadap semua laki-laki. Hal itu juga dapat membuat dia masuk ke dalam komunitas lesbi atau gay. Yang kedua, faktor genetik. Faktor penyebab ini berasal dari dalam tubuh seseorang yang menurun dari anggota keluarga sebelumnya. Dalam dunia medis, laki-laki normal memiliki kromosom XY, sedangkan perempuan memiliki kromosom XX. Di dalam kasus LGBT ini, laki-laki memiliki kromosom XXY, yang mana ia kelebihan satu kromosom. Kelebihan satu kromosom itu akan menimbulkan sikap laki-laki itu yang lebih mirip seperti perempuan. Selanjutnya, faktor ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT. Kebiasaan pergaulan menjadi faktor penyebab paling dominan terhadap keputusan seseorang masuk komunitas LGBT.
Kebiasaan seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT akan menimbulkan kecenderungan dia akan ikut menjadi anggota LGBT disebabkan pengaruh teman. Keempat, faktor biologis dan hormon. Ellen Scott menjelaskan, faktor biologis berperan menjadi penyebab LGBT menurut psikologi. Para ahli berspekulasi bahwa fenomena biologis melibatkan adanya perubahan hormon inilah yang memengaruhi otak anak untuk menjadi gay. Selanjutnya, faktor penyebab LGBT yang dipengaruhi oleh hal-hal lainnya bisa dijelaskan oleh Faisal Rifki. Terima kasih kepada rekan saya Nabila Guslen yang sudah menyebutkan 4 faktor utama penyebab terjadinya LGBT. Selain dari keempat faktor tersebut, ternyata faktor penyebab LGBT bisa dipengaruhi beberapa hal lainnya, yaitu 1. Tidak mendapatkan perhatian dari keluarga sehingga tidak terlalu mempermasalahkan orientasi seksual. Yang kedua adalah pengetahuan yang kurang cenderung, tidak bisa berpikir logis yang mana mudah dipengaruhi individu lain. Yang ketiga, memiliki trauma masa lalu yang juga membuat seseorang dendam kepada orang yang sudah berperilaku kasar. Yang keempat adalah mendapat ejekan saat kecil seperti homo, tomboy, bencong, dan sebagainya secara tidak langsung menyerang mental dan kepribadian penderita LGBT. Yang kelima adalah kagum yang berlebih pada individu. Yang keenam, ingin mendapat pengakuan sehingga mereka memilih jalan lain. Yang tujuh, sering menonton porno atau bokep. Yang ke-8 adalah pengetahuan agama yang rendah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rifki dan Nabila yang sudah memaparkan materi pada sesi keempat. Untuk sesi kelima akan dipaparkan oleh rekan kami untuk Regina dan Sania, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Sania Nur Syafika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang solusi mencegah LGBT. Yang pertama, kita bisa menjaga pergaulan. Kemudian yang kedua, menutup segala celah pornografi, baik itu di internet, sosial media, dan lain-lain. Yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT. Yang kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Kemudian yang terakhir, menghindari hal-hal yang tidak pantas yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Kemudian untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Regina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Sania. Di sini LGBT merupakan suatu masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak, baik dari pelaku maupun lingkungan sekitar. Dengan adanya kerjasama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT ini bisa diatasi dengan baik. Jadi, mari bersama kita cegah LGBT. Sekian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Regina dan Sania yang sudah memaparkan materi kelima, yaitu materi terakhir. Jika ada yang mau dipertanyakan, silahkan open mic-nya. Saya mana ya? Hadir. Silahkan Rizka Alia Rahmani Putri. Perkenalkan, saya Rizka Alia Rahmani Putri dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa yang harus kita lakukan jika teman kita seorang penyuka sesama jenis? Haruskah kita tidak berteman dengannya atau berteman? Karena seperti kisah kaumnya Nabi Lut yang istrinya mendukung, tapi dia sangat taat terhadap perintah Allah, namun juga ikut hancur. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih.
kepada Regina, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Rizka Alia Rahman Putri tadi, bagaimana cara mencegah seseorang yang sudah berteman dengan kaum LGBT kan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berteman atau enggak? Sertakan alasannya. Kenapa? Kalau menurut saya bukan berarti kita harus tidak berteman sih sama mereka. Alangkah lebih baiknya kita gimana ya, kayak emang berteman, cuman kita tahu batasan-batasan yang bisa kita lihat. Kalau umpamanya kita langsung jauhin tuh, kan nanti kan kasihan, kayak dia itu tuh gimana ya, kayak merasa terasingkan kayak gitu. Sedangkan nanti kalau kita ajak berteman, kita sebagai teman yang baik memberitahu dan menasehati bahwa LGBT itu adalah salah satu gimana ya, penyakit yang kurang baik, apalagi itu tuh bertentangan dengan agama. Nah, alangkah lebih baiknya kita tetap berteman dan kita memberi nasihat, kayak membimbing dia agar dia berubah dengan perilaku yang kurang tepat. Sekian dari saya, apakah masih ada yang kurang? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya, Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. ya silakan Wahyu Dwi Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Kurniawan. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya ke teman-teman sekalian yang presentasikan tentang LGBT ini ya. Jadi kan LGBT ini tadi secara hukum itu kan ada hak asasinya ya. Nah, tetapi di Indonesia ini LGBT itu juga masih kayak dianggap sebelah mata juga. Aku nggak mendukung LGBT ya, tapi maksudnya ini ada haknya, untuk LGBT itu juga ada haknya. Jadi kalau di Indonesia itu tuh kayak mana ya, kayak ditaruh di mana sih LGBT itu, yang baiknya tuh ditaruh di mana? Karena di Indonesia pun orang-orang itu banyak yang memandang rendah baru memandang sebelah mata lah, bahasanya itu gitu untuk LGBT. Jadi solusinya itu tuh yang untuk orang-orang yang LGBT itu lebih baik itu ditaruh di mana biar Indonesia itu mau menerima orang-orang yang LGBT. Itu aja sih, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, saya mau bertanya, maksudnya tadi itu bisa diulang nggak pertanyaannya? Intinya itu apa? Kan di Ditaruh Indonesia itu ini kan maksudnya gimana? ditaruh itu maksudnya tuh gini, kan kayak di Indonesia ini kan masih banyak nih penolakannya. Jadi itu kayak gimana caranya biar orang-orang Indonesia ini mau menerima gitu loh LGBT. Kan itu kan ya kan ada hak asasinya juga gitu loh kalau untuk orang-orang LGBT itu. Iya, maksud ditaruhnya itu gimana? Maksud ditaruh di tempat kan, atau dipindah atau gimana? Atau Diposisikan ditaruh di gimana ya bahasanya, ditaruh itu kayak ditaruh kayak misalkan kalau sesuatu yang nggak diterima, gimana caranya biar di Indonesia itu diterima gitu loh, sama kayak LGBT gitu loh. Gimana caranya biar masyarakat Indonesia itu menerimanya gitu.
Aku bukan pendukung LGBT loh, cuma nanya aja. Oh, ya, paham. Jadi untuk solusinya, kalau di Indonesia LGBT itu kalau pendapat saya pribadi 100% sudah pasti ditolak, susah. Karena Indonesia itu negara yang beragama. Kalau dari semua agama saja sudah menolak, ada hukumnya sekian, maka walaupun ada hukumnya yang hak asasi manusia tadi, kebebasan berpendapat, keyakinan, walaupun sudah didukung, tetap sulit karena mana ya? Susah juga ngejelasin. Untuk solusinya, perkenalkan nama saya Nabila Guslim. Saya ingin memberi solusi terhadap LGBT yang ada di Indonesia. Sebenarnya LGBT ini bisa direhabilitasi, jadi harus lapor, dan orang-orang LGBT yang termasuk dalam LGBT ini bisa direhabilitasi dan dikelola oleh pemerintah. Jadi itu lebih mengatasi masalah LGBT yang ada di Indonesia. Terhadap dan juga pertanyaan tadi tentang pandangan orang Indonesia terhadap LGBT. Memang banyak yang menganggap LGBT itu benar-benar merendahkan. Sebenarnya mereka juga memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi dan sebenarnya harus dihargai. Untuk menghargainya itu, masyarakat harus paham bahwa orang yang tergolong dalam LGBT juga manusia yang memiliki hak asasi manusia yang sama dan harus dilindungi. Pemerintah dan solusinya, pemerintah bisa melakukan rehabilitasi untuk orang-orang yang tergolong dalam LGBT. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Reja dan Nabila. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk Pia Jannati. Sudah cukup 2 pertanyaan saja ya. Silahkan ditutup. Moderator, apakah mau ditutup dulu, ya? Atau sudah? Tinggi sudah, Bu. Oke, berarti sudah ya. Ini luar biasa ya, kelompok 1 saja sudah setengah jam loh. Kayaknya saya akan merubah sistem untuk diskusinya ini. Jadi tidak akan saya paksakan ke 6 kelompoknya di hari ini. Yang penting bagaimana kalian bisa menyimak dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan cukup kesempatannya 2 orang penanya saja ya. Jadi kalau tidak berkesempatan di kelompok tersebut, bisa nanti di kelompok lainnya. Kalaupun misalkan hari ini sudah mau jam 13, jam 1 gitu kan, dan belum selesai, berarti nanti insya Allah kita sambung di minggu depan. Minggu depan itu kan tentang Al-Quran. Yang kita bahas di sini selain tentang tinjauan hukum juga ada tentang tinjauan agama Islam kan, yang tidak jauh-jauh juga dari ayat Al-Quran. Jadi masih bisa nanti, jika memang tidak sempat. Kalau bisa 10 menit kalian memaparkan itu lebih bagus lagi gitu kan. Jadi 5 menitnya untuk diskusi. Oke, silahkan selanjutnya kelompok 6 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 ingin menjelaskan tentang narkoba. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Pertama, Jordan Pahlevi Tamales. Yang kedua, Wahyu Rian Rijaya. Yang ketiga, Ahmad Riza Maulana.
Yang keempat, Indra Ajhari. Yang kelima, Sherly Anggraini. Yang keenam, Dewi Ayu Kartika. Yang ketujuh, Kintari Agnia Rahmi. Yang kedelapan, saya sendiri, Konita Aisyah Putri. Yang kesembilan, Anissa Nurmaulida. Yang kesepuluh, Nursyani Haripatul Amanah. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis dari narkoba. Pertama-tama ada ganja di gambar pertama. Di gambar kedua seperti obat-obatan, ekstasi. Gambar ketiga sabu. Gambar keempat triklona. Gambar kelima T-Rex. Gambar keenam alprazolam. Gambar ketujuh tembakau gorila. Gambar ke-8 mushroom. Selanjutnya saya akan memberikan ke Dewi Ayu Kartika. Terima kasih kepada Konita. Baik, di sini pengertian narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika sendiri adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Riza. Baik, terima kasih Dewi Ayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan narkotika menurut hukum. Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian pasal 111, 112, 113, 114, dan 132 dengan sanksi hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual, atau pihak yang menjadi kurir atau perantara. Kemudian pada pasal 127 dengan sanksi rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Baik, saya serahkan kepada Nursyani. Saya akan membacakan menurut Islam. Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mufatirat, pembuat lemah, atau mukhadirat, pembuat mati rasa. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari segala yang membambukan dan mufatir yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 366 dan Ahmad 309. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Jika khamar itu haram, maka demikian pula dengan mufatir atau narkoba. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sherly Anggraini. Terima kasih kepada Nursyani. Saya Sherly Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkoba. Ada 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor lingkungan. Pertama, lingkungan keluarga seseorang dengan latar belakang broken home atau hubungan ayah dan ibu yang retak memiliki hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang efektif dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, terletak di dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Dan adanya murid penyalahguna narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh siswa. Faktor yang kedua yaitu faktor individu. Pertama, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan akibatnya. Yang kedua, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Yang ketiga, keinginan untuk diterima oleh lingkungan kelompok. Faktor ketiga yaitu faktor ketersediaan narkoba. Narkoba makin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini didukung oleh masih banyaknya laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Kintari. Terima kasih kepada Sherly Anggraini. Saya di sini akan menjelaskan tentang risiko dan bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh.
Jadi risiko dan bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh yaitu gangguan fungsi otak, halusinasi, dehidrasi, kejang dan kematian, bingung dan hilang ingatan, serta gangguan kualitas hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra Adhari. Baik, terima kasih Kintari. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi penanggulangan. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui yang pertama, pencegahan primary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini berupa penyuluhan tentang bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Yang kedua, pencegahan secondary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini berupa deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan, dan pendidikan pengembangan individu. Yang ketiga, pencegahan tertier atau tertiary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini berupa konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Jordan Palepi. Maaf, nggak bisa di next ini. Nggak bisa di next slide. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan kepada Dahliati Sri Wahyuni, bersilahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dahliati Sri Wahyuni. Di sini saya ingin bertanya, dalam riwayat Al-Hafiz Abu Bakar bin Murdawai dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, demi zat yang diri Muhammad SAW ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, ibadahnya tidak akan diterima Allah selama 40 hari. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, api neraka lebih layak untuk melahapnya. Pertanyaan saya, apakah narkoba termasuk ke dalam makanan haram? Dan bagaimana tanggapan kalian mengenai hadis riwayat tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dahliati Sri Wahyuni. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Rizky Ramadan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Jadi saya ingin bertanya, apakah penggunaan narkoba sebagai obat melanggar hukum agama? Terima kasih. Terima kasih Muhammad Rizky Ramadan. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya.
Bagaimana, dijawab sekarang atau nanti dulu? Kelompok yang lain maju, setelah itu kalian menjawab pertanyaannya. Bisa diulang untuk pertanyaan kedua tadi? Aku kah? Bisa diulang? Apakah penggunaan narkoba sebagai obat melanggar hukum agama? Oke. Oke, terima kasih. Ya. Izin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dari tadi siapa ya? Lupa. Apakah narkoba itu haram atau tidak? Dan sebutkan alasannya. Narkoba atau khamar dalam segala macam jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran. Namun, obat-obatan terlarang seperti narkotika tak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukadirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apapun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satupun ulama yang menyelisihkan keharaman mukadarat tersebut. Lebih lanjut lagi, Qardawi menerangkan kalau barang-barang mukadarat tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan. Ia tetap haram dari segi melemahkan atau menjadi loyo. Banyak orang yang memang tidak memabukkan mengonsumsi narkoba, namun tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Salamah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan. Jadi narkoba itu apapun bentuknya, apapun alasannya tetaplah haram. Sekian, terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua tadi, tunggu ya. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Akan tetapi, jika dosis dari narkotika tersebut bisa diatur ataupun penyakit tersebut yang bisa menyebabkan rasa nyeri ataupun sedang operasi, itu lazim dianggap halal. Dan ulama sudah menyebutkan itu, bahwa obat-obatan yang haram jika dilakukan dengan dosis yang tepat, maka itu akan disebut halal. Terima kasih. Sudah selesai ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 6. Selanjutnya ke atas lagi nih, silahkan kelompok 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah layarnya sudah kelihatan? Kelihatan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membawakan materi tentang cross hijaber ya. Terdiri atas nama kelompok Faris Al-Farabi Hafizul Haq, Yuta Maharani, Muhammad Imam Al-Wahdi, Muhammad Fahrazi, Muhammad Hafiz, Nabila Anissa Khairani, Putri Setiani Tias, saya sendiri Rizky Arif Mulyadi sebagai moderator ya. Salwasa Sabila Nur Hafizah, Shanindita Humaira, Zulfarah Netia Yasmin. Untuk pemateri pertama dibawakan oleh Shanindita Humaira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif. Saya akan menjelaskan ke materi pertama yaitu pengertian cross hijaber. Apa itu cross hijaber? Cross hijaber adalah pria yang suka memakai baju muslim lengkap dengan hijab bahkan sehingga tidak ada yang tahu kalau sebenarnya mereka adalah pria. Contohnya adalah seseorang yang bercadar seperti halnya perempuan muslim biasanya, padahal di balik cadar tersebut adalah seorang laki-laki. Selanjutnya, tinjauan cross hijaber menurut hukum. Cross hijaber ini termasuk dalam tindak pidana karena dapat meresahkan masyarakat, khususnya kaum wanita. Cross hijaber sudah terindikasi sebuah perbuatan negatif yang sudah di luar dengan jalur hukum. Bahkan cross hijaber adalah sebuah penistaan terhadap ayat Al-Quran dan penodaan dalam agama dengan sebuah tindakan perilaku dengan bukti adanya sebuah pelanggaran seperti bercampur dengan perempuan, masuknya ke dalam wilayah perempuan, seperti toilet dengan tidak mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Letak pelecehan atau penodaan terhadap agama yaitu karena hijab adalah sebuah identitas agama yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang lebih parahnya lagi, apabila cross hijaber dapat merubah paradigma masyarakat bahwasannya cross hijaber adalah tidak salah, tindak pidana penodaan agama yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang pada pasal 196A KUHP tentang penodaan agama atau analisis hukum dan hak asasi manusia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pertama yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia. Kedua, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, tinjauan cross hijaber menurut Islam. Menanggapi fenomena cross hijaber, Majelis Ulama Indonesia atau MUI
menjelaskan bahwa hal itu merupakan tindakan yang diharamkan dalam ajaran Islam. Karena pada dasarnya, ajaran Islam melarang keras seorang pria menyukai wanita, begitupun sebaliknya. Nabi Muhammad SAW juga sudah melarang hal ini sejak lama. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum pria yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, dan Tirmizi. Dan telah diketahui bahwa perbuatan yang terkena laknat Allah atau Rasulnya termasuk dosa besar. Sekian dari saya serahkan kepada Nabila. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri kedua dibawakan oleh Nabila Anissa Khairani. Silakan mengambil tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu apa saja yang menjadi faktor penyebab munculnya cross hijaber. Di sini ada berbagai penyebab yang membuat cross hijaber ini tiba-tiba muncul ke permukaan. Bisa karena gangguan seksual, sebuah bentuk ekspresi atau hanya ingin terkenal, bisa juga karena dia ingin diterima di kelompok tertentu, atau orang-orang yang memang nyaman memakai baju yang berlawanan dari jenis kelaminnya. Pelaku mungkin saja terpengaruh pergaulan, atau memiliki latar belakang lainnya di masa lalu. Selain itu juga, kesalahan pola asuh juga bisa menjadi faktor seseorang melakukan cross hijaber. Slide selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghindari hal tersebut? Di sini ada cara meningkatkan ketakwaan individu dengan menciptakan suasana kehidupan yang lekat dengan keimanan pada Tuhan, menguatkan kontrol dan kepedulian masyarakat atas apa yang terjadi pada setiap di lingkungannya, penerapan hukum oleh negara yang mampu berfungsi sebagai pencegah dan pemberi efek jera bagi masyarakat yang menyaksikan maupun pelaku perilaku menyimpang tersebut. Terima kasih, sekian dari kami. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila Anissa Khairani. Ya, sekian materi dari kami. Apabila teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Ganali lip. Oke. Ganali. Iya. Tunggu. Ya, untuk penanya pertama Ahmad Faisal, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Riki, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang materi kali ini. Cross hijabers adalah seorang pria yang menggunakan kerudung atau jilbab serta menggunakan make up. Bagaimana jika ada seorang pria yang diperiksa menjadi model percobaan make up artis dan disuruh menggunakan pakaian layaknya pengantin wanita? Sedangkan tidak ada model lain lagi, apalagi ditambah dengan pandemi sekarang ini. Orang-orang pasti akan menjaga jarak. Apakah lelaki tersebut termasuk dalam cross hijabers juga? Poinnya di sini adalah seorang lelaki yang dipaksa dijadikan model pengantin perempuan. Apakah lelaki tersebut termasuk cross hijabers? Terima kasih.
Kepada moderator, saya ingin bertanya apakah bisa? Ya, sambil mencari jawabannya, silakan untuk penanya yang kedua. Nama saya Gusti Miftah dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah fenomena cross hijaber ini dapat menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat, entah dari segi kriminal ataupun yang lainnya? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab punya Ahmad Faisal Rifki. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika ada seorang pria menjadi seorang model? Apakah hal tersebut bisa dikatakan cross hijabers? Pernyataannya tidak, karena itu bukan dari keinginannya sendiri dan itu hanya sebatas pekerjaan untuk sementara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi pertanyaan kedua bisa diulang? Jadi gini, apakah cross hijaber itu dapat menjadi ancaman bagi masyarakat, entah itu dari segi kriminal ataupun dari segi yang lainnya? Begitu. Ingin menjawab pertanyaan dari Gusti Miftah tadi ya. Jawabannya itu bisa menjadi ancaman karena bisa aja kan dia pakai hijabers itu buat kayak ngerampok atau nyamar dari kejaran polisi gitu kan bisa. Jadi jawabannya bisa menjadi ancaman. Sekian, terima kasih. Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, baik, terima kasih. Baik, sekian dari kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam materi atau jawabannya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kelompok 2, kita ke kelompok 5 lagi ya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang akan kami bahas adalah hamil di luar nikah. Perkenalkan, saya Pia Janati sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kami ialah 1. Dahliati Sri Wahyuni, 2. Nanda Triwayuning Tias, 3. Pia Janati, 4. Nur Latifah, 5. Desya Nur Islami, 6. Rifki Pajirandi Abilah, 7. Firdaus Ahmad Munandar, 8. Muhammad Nur Majid, 9. Rifat Madani Risadi, 10. Nabil Kahfi, 11. Wahyu Dwi Kurniawan. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Rifat Madani Risadi, Wahyu Dwi Kurniawan, Rifki Pajirandi Abilah, dan Desya Nur Islami.
Kepada penyampaian materi dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hamil luar nikah terdiri dari 3 kosakata, yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan, sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan. Jadi, hamil luar nikah adalah keadaan perempuan di mana lebih dulu mengandung daripada menikah atau melangsungkan perkawinan. Hamil luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan. Namun demikian, praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. Sekian pembacaan pengertian dari saya. Selanjutnya, pembacaan contoh akan saya berikan ke Desya. Jadi contoh dari hamil di luar nikah ini adalah pergaulan bebas dan perilaku zina ini dapat menyebabkan seorang wanita hamil di luar nikah. Wanita yang hamil di luar nikah dianggap aib bagi keluarganya. Dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Namun pernikahan akibat hamil di luar nikah ini dapat dikatakan pernikahan tersebut bukan lagi dengan tujuan ibadah kepada Allah, tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung si wanita. Akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik secara lahir maupun batin sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Pernikahan akibat hamil di luar nikah ini menjadi salah satu masalah yang sering diperdebatkan para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut. Terima kasih. Selanjutnya, ya selanjutnya itu ada tinjauan menurut hukum. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara eksplisit tidak ada yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil. Tetapi secara implisit ada, yaitu dalam pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat syah suatu perkawinan. Terima kasih. Lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tinjauan menurut Islam. 1. Pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. 2. Pendapat mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah, dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa surah 4 ayat ke-24. Ketiga, pendapat mazhab Maliki berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Maliki sangat berkebalikan, dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Menurut Imam Malik bin Anas, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu, baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad perkawinan. Selanjutnya, 4. Pendapat mazhab Hanbali.
Pendapat mazhab Hanbali memiliki kemiripan dengan mazhab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, baik laki-laki yang menjinainya maupun laki-laki yang bukan menjinainya, kecuali dengan dua syarat, yaitu telah habis masa iddahnya dan telah taubat wanita yang berzina tersebut. Selanjutnya yang kelima, pendapat ulama lainnya, Ibnu Hazm atau Jahiriyah berpendapat bahwa keduanya, lelaki dan wanita yang berzina, boleh atau sah dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan apabila telah bertaubat dan telah menjalani hukuman dera atau cambuk. Karena keduanya telah berzina, pendapat ini memiliki dasar hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, ketika Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata, boleh mengawinkannya asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Sekian dari saya. Akan saya berikan ke Rifki Fajri Andi. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, masalah keluarga. Jadi masalah keluarga dapat menjadi faktor penyebab hamil di luar nikah. Sebuah studi menunjukkan bahwa peluang untuk hamil di luar nikah pada remaja 11 kali lebih banyak berasal dari keluarga bermasalah. Yang kedua, kurang kontrol orang tua. Sebagian besar kasus hamil di luar nikah terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol orang tua. Orang tua yang tidak memiliki kontrol atau terlalu ketat dalam mengontrol anaknya membuat risiko hamil di luar nikah menjadi 14 kali lebih tinggi. Yang ketiga, hubungan dalam keluarga yang buruk. Hubungan dalam keluarga yang buruk menunjukkan risiko terjadinya hamil di luar nikah hampir 15 kali lebih tinggi. Yang terakhir, pendidikan rendah. Lebih dari 3/4 kasus pelaku hamil di luar nikah hanya mengenyam pendidikan hingga SMA atau di bawahnya. Wanita dengan pendidikan yang rendah 4 kali lebih mungkin mengalami kehamilan yang tak diinginkan. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Jadi solusi penanggulangannya yang pertama, biarkan mereka bergaul dengan teman-teman yang menjadi ibu di usia remaja. 2, batasi namun bicarakan tentang seksual di TV dengan anak. 3, libatkan mereka dengan olahraga. 4, bicarakan seks. Dan 5, pastikan mereka tahu bahwa masturbasi bukanlah hal yang buruk. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya bisa on mic. Saya persilakan kepada Aji Nur Rahman. Iya, baik. Pertanyaan saya, kan hamil di luar nikah itu kan hamil dulu baru menikah. Terus misalkan anaknya nanti lahir dan seorang wanita, apakah sang ayah boleh menjadi wali untuk anaknya nanti? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya. Ya, dipersilahkan. Hukum hasil anak di luar nikah itu apa? Terima kasih.
sorry, saya ulang. Hukum hukum anak hasil dari luar nikah ya. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan kedua ya, yang tadi yang soal anak yang hamil di luar nikah itu sah apa enggak. Untuk pengertian yang kedua itu, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak yang sah. Menurut Jubaidah, ini diatur dalam pasal 50 UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU nomor 24 tahun 2013. Pasal itu pada intinya menyebutkan pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibunya dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar nikah perkawinan yang sah. Jadi kalau menurut hukum yang berlaku di Indonesia, anak yang hamil di luar nikah tetapi orang tua yang sudah menikah itu dianggap sah. Bagaimana tanggapan Rizky Alif Mulyadi? Apakah kurang jelas atau sudah jelas? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rifki Fajriandi mau menjawab pertanyaan dari Aji Nur Rahman. Jadi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, ayah biologisnya tetap tidak boleh menjadi wali saat anaknya menikah. Contoh ini dalam kasus Said Akil berkata harus menggunakan wali hakim jika memaksakan ayah biologis menjadi wali, maka pernikahan tidak sah. Said Akil mengemukakan hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji material pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyangkut status anak di luar pernikahan.
Sebelum diuji materi, ayat tersebut menyebutkan anak dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Sekian, terima kasih. Bagaimana tanggapan Aji Nur Rahman? Apa kurang jelas atau sudah jelas? Ya, baik, terima kasih. Sangat jelas. Baiklah, presentasi kami sudah selesai. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf apabila ada kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah 4 kelompok ya. Kelompok 1, 6, kelompok 2, dan juga kelompok 5. Berarti yang belum kelompok 3 dan 4 itu nanti ya, di pertemuan yang akan datang saja. Jadi kita teruskan dulu nanti diskusinya, kalian presentasi, kemudian baru kita melanjutkan ke materi yang berikutnya. Bisa jadi nanti ya di minggu depan kita ada praktek membaca Al-Quran, semoga sempat gitu. Jadi antara saya menjelaskan tentang teorinya ya, tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, ataukah nanti kita lebih banyak ke prakteknya. Ini tadi sudah ada 6 penanya ya, untuk 4 kelompok. Oh, 8 ya. Ibu akan menambahkan sedikit. Ini yang pertama tadi di kelompok 1 ada Rizka Alia bertanya gitu ya, tentang teman yang suka sesama jenis haruskah tidak ditemani? Tentu tidak gitu. Jangan sampai dihindari. Makin kita hindari nanti dia akan semakin terbuai dengan keinginan dia untuk tadi saling suka sesama jenis itu. Cuman kita harus tetap waspada. Harus tetap hati-hati. Kalau misalkan teman suka sesama jenis kan berarti kalau yang wanita, nah dia itu penyuka sesama wanita. Jangan sampai gitu kan dia akhirnya yang mempengaruhi kita. Oleh karena itu ini kita harus punya bekal yang betul juga di dalam diri kita. Tekankan di dalam diri nih ya, bahwa ini saya perempuan. Perempuan dilahirkan untuk laki-laki. Laki-laki dilahirkan untuk perempuan. Di situ sebenarnya gitu kan. Hakikatnya manusia itu berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi kalau misalkan ada teman yang seperti itu, bisa kita untuk tetap berteman dengannya. Kita misalkan punya keinginan untuk merubahnya ke arah yang semakin lebih baik, itu bisa. Cuman kita harus tetap waspada. Caranya bagaimana misalkan mengubahnya gitu kan? Bisa aja kita cerita tentang keluarga kita yang hidupnya harmonis. Atau misalkan ada artis siapa gitu kan, yang dia misalkan sudah belasan tahun hidup tapi masih tetap rukun, tidak ada pernah viral permasalahan kasus terkait dia ya, pasangan suami istri. Pengen deh ya kayak keluarga ini, kayaknya damai sekali ya, enak sekali ya menikah ya laki-laki dan perempuan, lagi punya anak gitu kan, bisa ditimang-timang segala macam. Itu bisa diberikan logika seperti itu. Jadi tetap berteman dengan mereka, namun kita tetap harus juga waspada. Jangan sampai kita terpengaruh oleh gaya hidupnya itu, oleh pemikirannya itu. Kemudian Wahyu Dwi Kurniawan, kenapa LGBT di Indonesia dipandang sebelah mata? Memang masih dipandang sebelah mata karena kita kan mayoritas di Indonesia ini adalah agama Islam. Kita punya MUI yang tidak sembarangan untuk bisa menghalalkan atau memperbolehkan hal-hal perilaku-perilaku, apalagi yang menyimpang dari jalur Islam. Ini kan dari beberapa tahun kemarin sudah ada itu perihal ingin membuat undang-undang agar disahkannya undang-undang LGBT. Tapi karena alhamdulillah punya MUI gitu kan, di sana ulama-ulama baik dari berbagai corak, NU, Muhammadiyah gitu kan, dan yang lainnya, itu mereka sepakat nih, jumhur ulamanya di situ, bahwa kami tidak akan mengizinkan hal itu terjadi, makin tambah rusak generasi bangsa. Yang dipandang sebelah mata aja negara Indonesia ini, kita sekarang sudah krisis moral, apalagi kalau ditambah disahkan lagi undang-undang itu ya tentang LGBT. Bahkan bukan cuma agama Islam, agama-agama yang lain, saya rasa itu pasti tidak akan menyetujui juga. Dan bahkan adat istiadat yang ada di Indonesia ini tidak menyetujui seperti itu. Karena kita semua menyadari bahwa seharusnya hakikatnya itu bahwa berpasang-pasangan itu adalah laki-laki dengan perempuan. Lalu ditaruh di mana tadi katanya yang tepat gitu? Ya tidak ditaruh di mana-mana, cuman solusinya itu adalah betul dari temannya tadi ya, yang presentasi, salah satunya dengan rehabilitasi. Kalau misalkan ada nih ya seseorang yang dia betul-betul terang-terangan nih ceritanya, kan ini kan hak asasi saya di Indonesia, kemudian di media sosial dia terang-terangan untuk
Mohon maaf seperti kasus Ragil itu juga ya. Itu karena dia di Jerman sih ya. Walaupun dia masih warga negara Indonesia, cuman kan dia berada di Jerman sana. Mungkin kalau misalkan di Indonesia itu bisa itu kan, untuk bisa direhab. Tentunya ada penyuluhan agama di sana, dibantulah. Kalau misalkan orang tuanya tidak berhasil untuk bisa mengubah dia, kan bisa juga dibantu oleh para tokoh-tokoh agama yang memang sesuai dengan agama dia. Saya tidak tahu ya Ragil itu Islam apa non-Muslim. Itu bisa dibantu seperti itu. Jangan dilihatkan, tambah dilihatkan ya seperti itu. Akhirnya dia akan memberikan contoh, kan namanya influencer ya, dia mempengaruhi yang lain. Akhirnya oh iya, kayak si Ragil aja, dia hebat loh, terang-terangan seperti ini, diterima kok. Sudah kita juga bisa nih. Makin tambah berkembang nanti LGBT kalau seperti itu gitu. Bahkan walaupun dia sendiri kan di luar sana, tapi netizen Indonesia kan, netizen plus 62 ini juga luar biasa juga kan. Dia tidak di Indonesia tapi juga mungkin ya sudah dibully gitu, karena dia sendiri yang memang perilakunya seperti itu. Tentunya tadi betul direhabilitasi, kemudian tetap ada peran orang tua di sana, peran orang tua, keluarga, dan lingkungan terdekat. Kalau sudah mengetahui, jangan dijelek-jelekan atau dibully langsung gitu kan, tapi coba kita ambil nih sebagai seorang yang bijak bagaimana caranya membantu dia agar jangan sampai meneruskan pemahaman dia itu yang suka sesama jenis. Kemudian tadi kelompok 6 ada yang bertanya, Dahliati Sri Wahyuni, apakah narkoba termasuk makanan haram? Jelas. Ini walaupun di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan ya, bahwa haram gitu. Secara rinci, secara detailnya tidak ada. Namun kan ada ijtihad ulama, ada yang disebut dengan kias, dengan membandingkan antara satu kasus yang dulunya belum pernah ada di zaman Rasulullah ya, kemudian dengan kasus yang ada sekarang melalui ilatnya atau sebabnya. Jadi mereka mengambil dari surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meminum khamar. Nah ternyata khamar ini oleh para jumhur ulama disamakanlah dengan kasus atau perkara yang ada terjadi sekarang nih. Kalau dulu zaman Nabi tidak ada kan narkoba, narkotika, ganja. Di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan, tapi ilatnya, sebabnya itu sama dengan meminum minuman keras. Sama-sama bisa merusak akal, merusak kesehatan, membuat jadi gila. Akhirnya sepakatlah tadi dengan kias tersebut ya, ijtihad, bahwa haramnya meminum khamar itu, haram yang memakai narkoba, ganja, narkotika, dan yang lain-lain itu sama haramnya seperti dengan meminum khamar atau meminum minuman keras. Narkoba sebagai obat melanggar hukum agama kah? Kalau memang dia berpikirannya hanya dengan narkoba itu bisa untuk menyembuhkan penyakit, bisa jadi dia berdosa. Artinya tidak ada ikhtiar yang lain. Kecuali misalkan dia sudah berusaha ke dokter, pakai obat herbal segala macam. Kemudian tidak ada jalan lain selain mungkin dengan memakai narkoba. Itu kalau dalam fikih, maka segala yang haram bisa menjadi halal, menjadi boleh. Misalkan nih, karena kita di hutan, di tengah hutan belantara, tidak ada yang menemani, yang ada di sana hanya makanan yang haram, ular, biawak, boleh ya, buaya, ular misalkan, atau monyet dan yang lain-lain. Kita kelaparan nih, kita mau bertahan hidup dalam kondisi darurat, boleh kita memakai dan memakan daging-daging itu. Ini sama dengan narkoba. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain untuk mengobati kecuali dengan narkoba, maka dalam keadaan darurat diperbolehkan. Jangan sampai kan kita memang tidak mau memakai obat-obat yang lain, niatnya pokoknya narkoba aja, langsung narkoba. Pasti dengan memakai narkoba saya menjadi sembuh. Nah ini tidak diperbolehkan, tetap haram jadinya hukumnya itu. Atau misalkan terkadang narkoba ini juga digunakan kan, kayak para dokter, mohon maaf ya mungkin sebagian, ketika mau sebelum operasi kan ada yang gugup nervous. Jadi mereka ada yang mengkonsumsi narkoba itu mungkin dengan dosis yang seperti apa gitu, agar itu meningkatkan kepercayaan dirinya, oh saya pasti bisa nih menolong pasien ini, saya bisa untuk mengoperasi. Nah dalam hal ini ternyata ulama memperbolehkan. Cuman ya itu tadi hati-hati, kalau sudah overdosis bisa menjadi ketergantungan. Kayak gitu ya. Itu contohnya. Kemudian pertanyaan yang lain. Ada Ahmad Faisal Rifki, pria yang dipaksa memakai baju pengantin perempuan, apakah termasuk cross hijaber? Mungkin dianya bukan orang yang cross hijaber ya, tapi bisa jadi gara-gara itu membuat orang-orang yang berpahaman cross hijaber menjadi semakin liar. Lagian kalau dipikir-pikir, kenapa memakai baju pengantin perempuan harus laki-laki gitu?
Atau ada yang orang pre-wedding ya gitu kan, yang laki-laki pakai baju perempuan, yang perempuan memakai baju laki-laki. Nyatanya pengen seru-seruan karena nih ceritanya kita nih ya gokil lah gitu. Sebenarnya itu menyalahi aturan. Masa tidak ada sama sekali, tidak bisa diusahakan? Kalaupun misalkan tidak ada nih pengantin wanita kan bisa diakali gitu kan, yang laki-laki tetap pakai baju laki-laki, yang perempuan ya tetap dipatung bajunya, itu kan bisa berpuasa dia. Itu lebih menarik minat masyarakat. Kalau misalkan laki-laki pakai baju perempuan gitu kan, baju gaun perempuan, dia berfoto, ya mungkin bisa mengundang cibiran netizen. Dan juga tadi semakin membuat orang-orang yang tadi ya, yang LGBT, yang pro si Jabar, jadi tambah wah ini nih, ada nih seperti ini nih. Kalau dia aja bisa gitu kan terang-terangan, ya sudah kita bisa kok gitu kan. Jadi tambah memperkeruh jadinya orang-orang yang berperilaku menyimpang itu. Ditakutkan seperti itu ya. Kemudian sebentar ya, break sebentar, terdengar azan di sini ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi seperti itu kira-kira. Artinya bisa diambil solusi yang lain lah selain dari laki-laki tersebut diharuskan memakai baju perempuan. Lalu ada pertanyaan dari Gusti Miftah Arifin. Kasus cross hijaber ini bisakah menjadi kasus ancaman gitu kan? Kasus yang bisa menjadi ancaman, misalkan seperti tindak kriminal, ya itu betul tadi ya. Sudah dijelaskan oleh yang presentasi, tentunya orang-orang cross hijaber ini ada yang memang dia
perilaku menyimpang, dia sendiri memang suka memakai baju perempuan gitu ya, atau memang dia punya niat terselubung, niatan jahat. Bagaimana caranya? Misalkan nih dia sudah punya perilaku menyimpang, suka untuk melihat aurat wanita, mengintip gitu kan, akhirnya dia memakai baju laki-laki. Ada juga yang seperti itu, jadi niatannya jahat sampai yang memang bersifat kriminal itu, supaya bisa nih merampok. Gimana caranya supaya tidak terlihat betul bahwa dia itu berperawakan laki-laki, tidak bisa dideteksi. Itu bisa menjadi ancaman kriminal itu, selain memang dia lebih masuknya sih ke perilaku menyimpang, menyalahi hakikat dia sebagai seorang manusia gitu ya. Selanjutnya ada dari Aji Nur Rahman, anak yang lahir perempuan, ayahnya bolehkah menjadi wali nikah? Tidak boleh, jadi terputus nasabnya. Kasihan kan anak-anak kita kalau ada kasus gitu kan, hamil di luar nikah. Jadi secara perdata, dan ini ada dijelaskan di pasal di KUHP, bahwa nanti perdatanya itu ke ibunya dan juga ke keluarga ibunya, terputus dengan ayahnya. Sama juga harta warisan itu, dia tidak bisa menerima dari ayahnya. Jadi dia menjadi milik ibunya sepenuhnya. Walaupun memang masih bisa kan ketemu dengan ayah kandungnya misalkan suatu saat. Tapi kalau untuk menikah pun ini tidak diperbolehkan. Jadi anak yang hamil di luar nikah walaupun masih ada ayah kandungnya itu harus diwakilkan oleh wali hakim saat menikahnya nanti. Dan dari Rizky Alif, hukum hasil anak di luar nikah. Yang jelas ya, perilaku hamil di luar nikah haram, dosa besar. Kalau memang masih diberikan usia yang panjang, segera bertaubat. Lalu anaknya tersebut tidak berdosa, tetap murni. Jangan sampai kita menganggap tadi anak haram itu kan ibaratnya status, maaf, sebutan dari masyarakat gitu, anak haram. Padahal dia tetap suci, tidak bersalah anak itu, kasihannya. Yang salah itu adalah ayah ibunya itu yang telah melakukan perbuatan tersebut, yang tentunya melanggar norma hukum adat istiadat, melanggar juga norma hukum negara, dan juga melanggar ajaran agamanya. Gitu. Kalau anaknya sendiri tidak berdosa. Kira-kira itu tambahan dari saya ya. Mudah-mudahan semakin bisa dimengerti. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi 2 kelompok yang belum. Nah, bagi yang sudah presentasi 4 kelompok tadi, Ibu akan share link Google Drive ya ke Rubehi kan nama ini ya, intinya. Jadi silahkan nanti di-share di link Google Drive ya, bisa coba. Masih ada Ribhi? Saya sudah share linknya ya ke WA-nya. Jadi sih vaksinasi. Ya Bu, dia izin keluar Bu. Oh seperti itu. Jadi nanti kalau memang ini sudah dibaca oleh Ribhi ya, sudah saya minta untuk share ke grup WA kalian ya, WA mata kuliah agama ini. Jadi nanti kalian klik aja linknya tersebut. Setelah diklik itu nanti akan muncul di situ folder tugas 1. Nah, kemudian kalian klik tugas 1 tersebut. Setelah itu silahkan bikin folder masing-masing.